Puji Tuhan, selamat sore saudara-saudara yang kekasih. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah pada sore hari ini. Kita mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan buat kalau sampai hari ini kita ada. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan, kepada Allah kami yang hidup dan berkuasa. Terima kasih Bapa untuk pemeliharaanmu beberapa hari kami boleh lewati Tuhan Yesus bersama dengan Engkau. Sehingga apapun yang terjadi kami tahu Tuhan Engkau ada di dalam kami. Engkau melingkupi kami, Engkau melindungi dan menjaga kami Tuhan. Dan sore hari ini biarlah kami juga boleh mengucap syukur dengan sukacita yang dari Engkau Tuhan Yesus. Kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu ada bersama dengan kami Tuhan Yesus. Juga bersama dengan saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini. Dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Engkau adalah Allah yang luar biasa. Yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore saudara-saudara, selamat kita datang berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, pada sore hari ini saya tahu pasti banyak di antara kita yang sudah kangen ya dengan ibadah di gereja, berkumpul di gereja, bertemu dengan saudara-saudara kita seiman. Bahkan ada yang saya dengar juga, aduh saya rindu sekali pelayanan di gereja. Saya rindu sekali berbuat sesuatu untuk Tuhan di gereja ya, melayani di gereja. Padahal saudara kalau kita mau lihat kepada firman Tuhan ya, saya mendapatkan rema dari Kolose 3 ayat 23 ayat yang terkenal. Tapi saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari ya. Kolose ketiga ayat 23, pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati. Seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan hanya manusia. Jadi siapa bilang kalau melayani Tuhan itu hanya bisa di gereja? Siapa bilang melayani Tuhan itu hanya bisa ketika kita tampil melakukan sesuatu di gereja? Padahal yang ayat ini katakan dimanapun pekerjaan apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi ketika kita mengasihi istri kita, mengasihi suami kita, itu kita sedang melayani Tuhan. Ketika kita sedang mengajari anak kita yang mungkin sekolahnya juga harus online, itu kita sedang melayani Tuhan. Ketika kita menghormati orang tua kita, kita taat kepada mereka, itu kita juga sedang melayani Tuhan. Mari ya gunakan kesempatan yang Tuhan berikan ini ketika kita berada di rumah masing-masing dan harus di rumah terus ya. Depan ya. Haleluya Yesus, terima kasih. Yesus, ku mau kerja bagimu, semua hanya bagimu. Apa saja yang ku dapat berikan, semua hanya bagimu. Dalam waktu susah ataupun senang, semua hanya bagimu Yesus. Tak dapat kulukiskan betapa aku bahagia hidup bagimu. Yesus, ku mau kerja bagimu, semua hanya bagimu.
Apa saja yang ku dapat lakukan? Apa saja yang ku dapat lakukan? Semua hanya bagimu. Dalam waktu susah ataupun senang, semua hanya bagimu, Yesus. Tak dapat ku lukiskan betapa aku bahagia hidup bagimu. Yesus, ku mau kerja bagimu. Semua hanya bagimu. Apa saja yang ku dapat lakukan, saja yang ku dapat lakukan, semua hanya bagimu. Amin. Dalam waktu susah ataupun senang, semua hanya bagimu, Yesus. Tak dapat ku lukiskan betapa aku bahagia hidup bagimu. Dalam waktu susah ataupun senang, semua hanya bagimu, Yesus. Tak dapat ku lukiskan betapa aku bahagia hidup bagimu. Tak dapat ku lukiskan betapa aku bahagia hidup bagimu. Tak dapat ku lukiskan betapa aku bahagia hidup bagimu. Haleluya. Tidak ada kebahagiaan sejati selain daripada kita menyenangkan hati Tuhan dengan seluruh kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menikmati perkataannya, kita mau menikmati hadiratnya, kita mau menikmati pribadinya. Lewat perkataan-perkataan yang ada, itu adalah firman yang hidup, firman yang adalah Tuhan sendiri. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Ku Ingin Menikmati. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Oh, haleluya. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan. Kami rindu seperti
rasa rindu, mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan Kau mulia. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, aliran sungai-Mu yang jernih. Mata air jernih, tak ada sesuatu hal pun yang dapat dibandingkan dengan Engkau Tuhan. Pangkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan Kau mulia. Dalam kekekalan Kau mulia. Dalam kekekalan Kau mulia. Kami bawa nikmati pribadi-Mu Tuhan, tak ada yang seperti-Mu. Oh Yesus,
syukur padamu. Pujian hanya bagimu Tuhan, tak tertandingi, tak ada batasnya. Yesus, kau tak terselami. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kepadamu pada sore hari ini Tuhan. Karena Engkau Allah yang tidak ada tandingannya Tuhan. Engkau tidak bisa dibandingkan dengan segala hal yang kami miliki Tuhan. Engkau tidak bisa dibandingkan dengan segala pengetahuan yang kami miliki Tuhan. Engkau tidak terselami Tuhan. Pikiran-pikiran-Mu itu sungguh dahsyat dan sungguh dalam Tuhan. Biarlah Tuhan pada sore hari ini kami mau Tuhan menyelidiki firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar akan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau membukakan mata hati kami Tuhan. Membukakan pikiran kami Tuhan. Berikan kepada kami tanah hati yang lembut Tuhan. Supaya mudah dibentuk oleh Engkau Tuhan. Berikan kami kerendahan hati Tuhan. Untuk menerima firman-Mu Tuhan. Dan menundukkan segala roh kami Tuhan. Kepada kuasa firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan firman yang sebentar akan kami dengar itu. Kami percaya firman-Mu senantiasa mengandung kuasa Tuhan. Kuasa untuk mengubahkan kehidupan kami. Kuasa untuk membangkitkan semangat kami Tuhan. Kuasa untuk menegur segala kesalahan kami Bapa. Kuasa untuk menggugahkan Tuhan iman kami Tuhan. Kuasa untuk menguatkan Tuhan kami yang lemah. Kuasa yang memberi jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan Tuhan. Bahkan kuasa untuk menerima apa yang kami tidak bisa selami dengan pikiran kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Berikan dia keberanian Tuhan. Sehingga perkataan-Mu itu yang boleh keluar dari bibir mulutnya. Berikan dia kasih Tuhan. Sehingga apapun yang keluar Tuhan Yesus. Itu untuk membangun kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Dan berikan kami semua pendengar-pendengar firman-Mu. Tuhan, kemauan untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu itu berdampak di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Shalom semua, selamat sore. Bisa senyumkan kiri kanan semua sore hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Semua diberkati Tuhan, amin. Semua merasakan Tuhan baik, amin. Kiranya kita semua terpelihara, tetap sehat, tetap kuat, tetap ada sukacita. Tetap kita mencari Tuhan sore hari ini, percaya kepada Dia, mengandalkan Dia di dalam segala situasi hidup kita. Haleluya. Senang kembali bisa melayani Tuhan pada sore hari ini di hadapan saudara. Walaupun saya tidak bisa melihat setiap saudara, tapi saya yakin saudara semua merasakan hadirat Tuhan seperti kami rasakan di rumah kediaman Ibu Gembala pada sore hari ini. Puji Tuhan. Kita akan kembali masuk ke dalam firman Tuhan dan saya mengajak kita kembali merenungkan bagaimana umat Tuhan perlu untuk meresponi saat-saat atau masa-masa transisi yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Ada satu peristiwa yang kalau saudara dan saya boleh ingat-ingat Bapak Ibu, kalau ada menurut kalender gerejawi ya, seperti yang masih mungkin beberapa dari gereja-gereja biasa pelihara atau biasa lakukan sebagai sebuah tradisi. Menurut kalender gerejawi, hari-hari ini saudaraku adalah hari-hari di mana gereja memperingati bagaimana Tuhan Yesus setelah Dia bangkit, Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya.
Dan minggu depan kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus, saudara. Dan tentunya kalau kita mengenang kembali kisah kehidupan Tuhan Yesus dan kisah bagaimana murid-murid diproses oleh Tuhan, ya, mengalami transisi seperti yang kita alami hari-hari ini. Transisi dari situasi yang dimana mereka mengandalkan pribadi kehadiran Yesus secara fisik, dan mereka mesti belajar untuk mengandalkan Tuhan tidak lagi dengan melihat, tetapi dengan iman mereka, percaya bahwa Tuhan hadir, Tuhan ada, Tuhan memperhatikan keberadaan mereka walaupun secara mata jasmani tidak dapat dilihat lagi kehadiran Tuhan Yesus. Tetapi saya yakin maksud, salah satu tujuan daripada 40 hari mengapa Yesus tidak langsung naik ke surga setelah dia bangkit, saudaraku, tetapi dia masih diam di muka bumi, masih menampakkan diri berulang kali kalau kita baca dalam Alkitab kepada murid-muridnya. Saya yakin itu dalam masa transisi yang Tuhan sedang giring murid-murid untuk belajar mengalihkan dari mengandalkan apa yang mereka lihat, mengandalkan penglihatan mereka, mengandalkan iman mereka yang hanya berdasarkan kehadiran Yesus secara fisik, dialihkan, dipimpin ke masa transisi di mana mereka harus belajar percaya bahwa sekalipun mereka tidak melihat kehadiran Yesus, tetapi Yesus tetap hadir ada di tengah mereka. Mereka perlu percaya bahwa Tuhan tidak dibatasi oleh keberadaan fisik. Tuhan tidak dibatasi bahwa dia harus kelihatan melakukan perbuatan yang ajaib, bekerja dan sebagainya, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan mau supaya murid-muridnya benar-benar mengerti bahwa iman itu sungguh adalah satu-satunya pegangan kita dalam menghadapi hidup ini. Firman Tuhan katakan, orangku yang benar hanya hidup oleh imannya. Mereka hanya hidup dengan mengandalkan iman, bukan dengan mengandalkan penglihatan. Dan itu sebabnya saya mengajak kita membuka Alkitab kita. Kita mau merenungkan apa yang menjadi pesan daripada Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Yang ingin saya fokuskan pada sore hari ini masih di dalam konteks masa transisi ini yang terdapat dalam Yohanes. Bapak Ibu bisa lihat di layar pasal yang ke-13. Kita akan baca dari ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-35. Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34 sampai 35. Mari kita perhatikan sama-sama di sana apa pesan Tuhan yang saya yakin bukanlah sesuatu yang mungkin baru atau mungkin asing bagi saudara sudah sering membacanya, tapi saya mengajak kembali lagi kita perhatikan pesan Tuhan ini. Mari sama-sama kita baca Yohanes 13 sama-sama dengan saya ayat 34 dan 35. 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ada amin semuanya? Puji Tuhan. Saudara, mari kita perhatikan kalimat ini yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Sebagai rasul yang paling terakhir hidup dari angkatan pertama atau generasi pertama, saksi mata dari kehadiran Yesus di muka bumi. Sebagian ahli mengatakan bahwa Injil Yohanes adalah Injil yang paling terakhir ditulis atau kitab yang paling akhir ditulis, bahkan lebih belakangan ditulis daripada kitab terakhir dari Alkitab kita yang kita kenal sebagai kitab Wahyu, saudaraku. Sebagian mengatakan bahwa Injil Yohanes ini adalah sebuah Injil yang murid-murid yang ada pada waktu itu, di mana Yohanes sudah tinggal satu-satunya dari 12 murid Yesus yang masih bertahan hidup, usia yang sangat lanjut, Bapak Ibu. Dan mereka mendorong Yohanes untuk menuliskan Injilnya atau kesaksiannya atau ingatannya tentang pribadi Yesus. Dan boleh dikatakan pada waktu itu 3 Injil yang lain, Matius, Markus, Lukas, sudah beredar, sudah cukup dikenal oleh gereja yang ada pada waktu itu, saudaraku. Tetapi rupa-rupanya gereja masih merasa ada sesuatu yang kurang, sehingga mereka mendorong Yohanes sebagai saksi mata yang terakhir, boleh dibilang demikian, karena memang dia yang kemungkinan sudah tinggal satu-satunya, Bapak Ibu ya, untuk menuliskan tentang kisah apa yang dialami bersama dengan Yesus. Mungkin waktunya sudah, saudaraku, 60 tahun kemudian dari Yesus naik ke surga ya. Jadi sudah terjadi jarak 60 tahun lebih, saudaraku.
apa yang terjadi menurut pandangan Yohanes, menurut pengalaman dan apa yang dirasakan oleh seorang yang kita kenal sebagai Alkitab katakan pribadi yang paling dekat atau paling dikasihi oleh Tuhan Yesus sendiri. Yohanes sebagai pribadi yang boleh dikatakan paling mengenal secara intim, bukan hanya Yesus sebagai pribadi sosok yang melakukan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa, sebagai sosok yang melakukan mujizat, sosok yang melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Tetapi Yohanes mengenal Yesus sebagai pribadi yang sampai kedalaman hatinya, sampai kepada buah pikirannya, sampai kepada kedalaman pesannya yang mungkin bagi kebanyakan murid-murid yang lain tidak terperhatikan atau tidak tertangkap oleh ingatan mereka. Tetapi oleh Yohanes itu berkesan sekali sehingga setelah 60 tahun kemudian pun apa yang dia tulis dalam Injilnya sangat berbeda dari Injil-Injil yang lain. Sehingga kita bisa melihat dalam Injil Yohanes, kalau Bapak Ibu Saudara baca Yohanes ya, dan saya encourage Bapak Ibu tentunya membaca Injil ini yang sangat menarik. Bagaimana Yohanes menceritakan pribadi Yesus dengan cara yang sangat berbeda. Tidak hanya dari sudut pandang orang ketiga yang melihat dari jauh atau yang menceritakan suatu peristiwa seperti layaknya seorang jurnalis atau wartawan. Tidak, tetapi dia menulis seolah-olah dia benar-benar ada di sisi di sisi Yesus sendiri dan menceritakan bukan hanya apa yang dikatakan Yesus, tetapi perasaannya, tetapi emosinya, tetapi sampai kedalaman isi hati pribadi Yesus. Sehingga banyak yang ditulis oleh Yohanes tidak ditulis oleh Injil lain, tetapi unik menjadi pesan yang Tuhan sampaikan lewat Yohanes dari kedekatannya dengan Tuhan. Dan apa yang kita baca, perintah yang barusan kita baca, yang mungkin bagi saudara dan saya sudah sering kita baca, sudah sering kita dengarkan. Itu hanya ditulis oleh Yohanes. Di pesan khotbah atau boleh dikatakan nasihat Yesus terakhir di malam sebelum dia ditangkap, sebelum dia diserahkan. Tidak ditulis oleh 3 Injil yang lain. Tetapi Yohanes dengan panjang lebar selama beberapa pasal menulis percakapan Yesus, nasihat Yesus kepada murid-muridnya. Dan rupa-rupanya begitu melekat Bapak Ibu ingatan itu sehingga sekian puluh tahun kemudian pun perkataan Tuhan Yesus, dan saya yakin juga karena dorongan kuasa Roh Kudus yang membuat Yohanes tetap bisa ingat perkataan-perkataan pesan Yesus itu tetap tertanam di dalam benak, sanubari dan hati dan ingatan Yohanes. Kehadiran Yesus bukan hanya menjadi sebuah peristiwa yang pernah terjadi masa lampau, tetapi kenangan akan Yesus, pesan-pesan Yesus, bahkan isi hati Yesus itu betul-betul berdegup di dalam hati Yohanes sendiri. Betul-betul seolah-olah dia benar-benar merasakan dan mengerti benar apa yang ada di dalam hati Yesus. Sehingga tidak heran dia menulis Injilnya dengan begitu beda sekali, saudara. Dan perintah yang dia sampaikan, yang dia ingat dan yang Yesus sampaikan adalah tentunya saudara tahu Yohanes adalah rasul kasih, mengasihi. Dan inilah yang ingin saya ajak kita sama-sama bahas pada sore hari ini saudaraku. Di dalam masa transisi, kembali lagi saya mengajak kita melihat konteks di mana gereja Tuhan. Next slide kita lihat di sana. Saya sudah sampaikan dari beberapa waktu yang lalu, ada beberapa masa transisi yang tercatat dalam Alkitab yang kita bisa pelajari, kita bisa ambil rema, kita bisa ambil saudaraku prinsipnya sehingga kita bisa terapkan di masa-masa situasi yang seperti sekarang ini, baik bagi jemaat saudara dan saya yang masih berduka dalam kehilangan maupun sedang masa situasi dunia yang seperti sekarang ini. Saudaraku, ada beberapa hal yang sudah kita lihat di sana bahwa Tuhan izinkan semuanya pasti ada maksud yang baik. Ada amin semuanya, ada haleluya. Pasti ada rencana Tuhan. Tuhan tidak pernah bekerja sembarangan. Tuhan tidak pernah bekerja membiarkan segala sesuatu terjadi kebetulan. Tidak, saudaraku. Tuhan bekerja sesuai rencananya. Dunia ini berputar sesuai dengan kehendak Tuhan sehingga tidak ada sesuatu pun terjadi di luar daripada rencana Tuhan. Dan itu sebabnya kita bisa ambil prinsip di sana ya. Kita sudah lihat sampai kepada poin yang hari Minggu saya sampaikan tentang bagaimana dimensi yang fana kita semua sedang dalam transisi untuk menjadi pribadi-pribadi yang memandang kepada kekekalan. Haleluya. Tadi pujiannya sangat-sangat memberkati, sangat-sangat relevan dengan apa yang kita sampaikan bahwa kita harus punya mata yang memandang kepada kekekalan. Ya setuju katakan amin saudaraku ya. Bahwa kita harus punya kesadaran, kepekaan bahwa kekekalan itu sudah ada di dalam kita dan kita seharusnya merindukan itu dan kita seharusnya mengharapkan untuk bisa segera di sana. Bukan berarti saya mau mengajak kita semua cepat-cepat berpulang saudaraku ya, tidak, tetapi betul-betul kerinduan sejati jiwa kita memang tidak ada tempat yang lain saudara ya. Dan itulah memang proses yang Tuhan sedang bawa di dalam gereja. Setiap saudara yang sudah percaya kepada Tuhan,
Makin lama kita makin dibuat sebagai makhluk rohani, bukan lagi pribadi-pribadi duniawi, bukan lagi pribadi-pribadi yang hanya pusing meributkan perkara-perkara dunia yang fana, saudaraku. Semakin kita iring Tuhan, semakin kita punya pikiran ke atas, semakin kita diubah menjadi orang-orang yang punya berpikiran jauh, bukan cuma ke depan, jauh ke atas, Bapak Ibu ya, jauh ke dalam kerajaan surga. Dan sekarang saya mengajak satu transisi lagi yang kita akan lihat sama-sama, di mana dalam Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa umat Tuhan mengalami masa transisi juga ketika bangsa Israel atau umat Allah dalam konteks jasmani sebagai orang-orang Israel keturunan Abraham, Ishak, Yakub, mereka harus beralih mengalami masa transisi ketika Yesus datang, ketika Yesus mati, ketika Yesus bangkit, murid-murid dipersiapkan untuk bertransisi menjadi umat Allah perjanjian baru yang saudara dan saya kenal sebagai yang namanya gereja. Transisi dari umat Allah yang menurut keturunan jasmani kepada umat Allah yang menurut keturunan rohani yang beriman seperti Abraham, anak-anak Abraham secara rohani. Dan ini sebuah transisi yang kalau kita pelajari dalam Alkitab, saudara, bukan sebuah transisi yang mudah untuk dilalui oleh murid-murid. Yang kita tahu semua 100% adalah orang Yahudi. 100% mengerti Allah sebagai Allahnya bangsa Israel. Selalu memahami bahwa umat Allah itu harus orang Yahudi. Harus bangsa Israel. Harus menjadi orang yang beragama Yahudi. Tetapi kalau kita lihat ketika Yesus datang, saudaraku, terjadi sebuah transisi yang besar. Tuhan mau membuka pikiran murid-muridnya bahwa sekarang masa yang Tuhan bawa di dalam kita kenal sebagai perjanjian baru tidak lagi bergantung atau dibatasi oleh keturunan jasmani secara fisik dari keturunan Abraham yang kita kenal sebagai bangsa Israel. Tetapi gereja mulai dibawa untuk mengerti bahwa umat Tuhan di dalam perjanjian baru itu menjadi satu gambaran yang saya boleh katakan dua kata, yaitu diperluas dan juga sekaligus diperkecil, saudaraku ya. Jadi pengertian tentang umat Allah, next slide kita lihat di situ bahwa kehadiran Allah atau kehadiran pribadi Tuhan yang sekarang tidak lagi secara fisik dalam pribadi Yesus, tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, kehadiran pribadi Roh Kudus yang adalah penggenapan dari kata Immanuel, Allah beserta kita sampai kesudahan zaman. Saudara percaya itu, amin? Saudara percaya Tuhan menyertai kita semua, amin? Bahkan hari ini juga Tuhan tetap menyertai kita, haleluya. Tapi bagaimana dia hadir? Dia hadir dalam wujud atau dalam pribadi, kehadiran pribadi Roh Kudus di dalam kita semua. Dan itulah yang menjadi penggenapan kata Immanuel, Allah beserta kita sampai kesudahan zaman. Yesus secara pribadi tidak bersama dengan kita, tetapi Allah Roh Kudus ada bersama dengan kita ketika gereja lahir di kamar loteng Yerusalem 2000 tahun yang lalu di Kisah pasal 2, saudaraku. Pribadi Allah inilah yang dikatakan sebagai Immanuel yang tetap menyertai gereja sampai akhir zaman. Sampai hari ini, sampai besok, sampai Tuhan datang kali yang kedua. Dia ada, dia hadir, dia sungguh hidup dan dia bekerja di tengah-tengah kita. Dan apa yang dampak yang diperbuat oleh kehadiran Roh Kudus ini, saudaraku, transisi yang harus dialami oleh murid-murid, mereka harus mau mengubah pola pikir mereka. Mereka harus mau percaya bahwa sekarang umat Tuhan tidak lagi dibatasi oleh letak geografis, tidak dibatasi lagi oleh bangsa, nasionalisme, rasis, saudaraku ya, diskriminasi keturunan etnis, tidak, tetapi menjangkau segala yang bangsa, diperluas. Kalau kita baca dalam Galatia 3, coba kita buka sama-sama, Galatia 3 ayat yang ke-26. Bapak Ibu Saudara di rumah boleh buka Alkitab. Atau mungkin ya ditampilkan di sini Galatia 3 ayat 26, dikatakan di sana dalam firman Tuhan, sebab kamu semua, katakan kita semua. Kita semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Yang membuat saudara dan saya jadi umat Allah bukan lagi apakah saudara dicek darahnya ada keturunan Yahudi atau tidak. Tetapi yang membuat saudara menjadi umat Allah adalah karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Terus ayat 27 dan dikatakan terus di sana Paulus menulis bagi jemaat Galatia ayat 27. Ya. Karena kamu semua, katakan kembali lagi, kita semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Terus, jadi saudara dan saya kita ada mengenakan Kristus, ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada perbedaan etnis, tidak ada perbedaan diskriminasi bangsa, nasionalisme, saudara. Ya, tetapi kita semua sama, sederajat.
Tidak ada yang lebih superior dibandingkan yang lain, tidak ada yang lebih diutamakan, lebih difavoritkan oleh Tuhan, tidak. Semua kita satu. Tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada status sosial yang membedakan lagi, saudaraku. Entahkah saudara punya status sosial yang tinggi atau saudara orang rendah dan sebagainya, kita semua saudara dalam Kristus. Haleluya. Bahkan tidak ada laki-laki atau perempuan, tidak dibedakan lagi, saudaraku, apakah saudara gendernya pria atau wanita. Kalau pria saudara lebih diutamakan, wanita di nomor 2 kan tidak. Di dalam Kristus kita semua memiliki hak waris yang sama, karena kita semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ada haleluya semua, saudaraku. Kita semua satu dalam Kristus. Jadi tidak ada perbedaan, dan kita kembali ke sana lagi. Jadi umat Tuhan diperluas, tetapi juga sekaligus saya mau tekankan yang bagian yang kedua, umat Tuhan di dalam perjanjian baru diperkecil. Katakan diperkecil, saudaraku. Diperkecil jumlah minimal dari persekutuan umat Allah. Dan ini kita bisa lihat dari Matius pasal yang ke-18. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Dampak dari kehadiran Roh Kudus di dalam gereja, transisi yang harus dipahami oleh umat Tuhan. Dengan lahirnya gereja oleh kehadiran Roh Kudus di muka bumi, maka orang percaya harus memahami satu hal juga yang penting yang tidak boleh hilang dari kehidupan umatnya, yaitu kita harus hidup dalam persekutuan. Dan persekutuan inilah yang ditekankan dalam Matius pasal yang ke-18. Kalau kita perhatikan di situ, ketika Yesus membahas tentang pengampunan dalam konteks gereja lokal. Kalau saudara bisa baca dari ayat yang ke-20, ayat yang di mana sana kita lihat, sudah dokumen maaf, ayat 15, saudara perhatikan di situ ya, sampai kepada ayat yang ke-20 itu konteksnya tentang pengampunan. Tapi saya mengajak kita membaca ayat yang ke-19. Mari kita perhatikan sama-sama 19 dan ayat yang ke-20. Kalau saudara punya Alkitab boleh baca sama-sama dengan saya. Matius 18 ayat 19, 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Saudara percaya sama janji Tuhan? Ya, 2 orang saja, gak usah banyak-banyak. Saudaraku, bersekutu 2 orang saja, minta bersungguh-sungguh dalam doa, Tuhan dengar. Haleluya. Perhatikan ayat 20 sama-sama, 2, 3. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Haleluya. Katakan Immanuel, Bapak Ibu. Immanuel, Allah beserta kita. Yesus ada di tengah-tengah berapa orang? 2 atau 3 orang. Pada masa itu, umat Yahudi, mereka boleh mendirikan tempat ibadah yang kita kenal sebagai sinagog. Persyaratannya minimal di sebuah kota yang di luar Palestina, ada komunitas orang Yahudi mau mendirikan tempat ibadah, mau mendirikan dalam tanda kutip gereja mereka. Maka mereka punya persyaratan, tidak boleh mendirikan sebuah sinagog kalau tidak ada 10 laki-laki di dalam komunitas tersebut, laki-laki Yahudi. Jadi syaratnya minimal 10, saudaraku ya. Ada 200 wanita, tetapi kalau cuma hanya 9 pria, tidak boleh mendirikan persekutuan, tidak boleh mengadakan persekutuan beribadah kepada Tuhan. Saudara bisa bayangkan itu. Tidak peduli berapa banyak jumlah wanita, tetapi kalau tidak sampai 10 ya, saudara ya, persekutuan tidak diperbolehkan, sehingga tidak ada yang namanya ibadah bersama, tidak ada yang namanya saudaraku hidup sebagai komunitas umat Allah, harus ada 10 orang. Tetapi dalam sini kita perhatikan Yesus memperkecil cakupan persekutuan di dalam perjanjian baru, dalam kehidupan kita semua, yaitu cukup 2 bahkan 3 orang saja. Allah hadir, haleluya, puji Tuhan. Jadi benar-benar ini sebuah gambaran yang perlu kita renungkan sama-sama Bapak Ibu, bahwa Tuhan benar-benar rindu kita bersekutu. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Tuhan rindu kita itu mengalami persekutuan yang real, persekutuan yang nyata, persekutuan yang gak perlu harus terlalu banyak orang, gak perlu alami, saudaraku ya. Tapi rupa-rupanya saudara dikasih Tuhan, Tuhan tidak dibatasi dengan jumlah, tidak dibatasi dengan jumlah massa, tidak dibatasi dengan keramaian. Tuhan hadir walaupun hanya 2 atau 3 orang saja, puji Tuhan. Seperti Tuhan hadir, saya yakin di sini hadir, di tempat saudara juga, haleluya. Dan inilah yang namanya persekutuan yang harus kita mengerti, kita bisa praktekkan bahkan ketika kita hanya ada 2 orang, suami istri contohnya, saudara, kakak adik contohnya. Ya, kita bisa memiliki sebuah persekutuan di mana Yesus sendiri hadir sebagai pribadi yang berikutnya yang hadir. Dan saudara kasih Tuhan, inilah sebuah pengertian yang, sebuah prinsip yang gereja harus pahami sama-sama, bahwa Tuhan senang kalau kita itu bersekutu.
Immanuel, kalau kita perhatikan Allah beserta, itu dimulai dari sebuah persekutuan. Kita kembali ke dalam Kisah Rasul. Mari kita buka Kisah Rasul sekarang, saudaraku. Kita lihat sedikit sejarah gereja, berdirinya gereja. Kisah pasal yang pertama, kita perhatikan ketika murid-murid mengalami masa transisi. Kembali lagi kepada pembahasan ini, saudaraku. Mereka diperintahkan oleh Tuhan untuk tinggal di Yerusalem. Mereka diperintahkan untuk menanti-nantikan apa yang Tuhan mau kerjakan selanjutnya, yang kita kenal sebagai pencurahan Roh Kudus, kita kenal sebagai hari lahir gereja. Di masa-masa penantian itu, murid-murid, saya yakin Tuhan menggiring mereka untuk belajar sebagai sebuah komunitas. Kenapa Tuhan tidak serta-merta langsung ketika dia naik ke surga, hari itu juga atau saat itu juga Roh Kudus langsung dicurahkan? Mereka langsung penuh dengan Roh Kudus, gereja langsung berdiri, saudaraku. Kenapa masih perlu 10 hari lagi? Tentunya kalau kita pelajari dari konteks, saudaraku, ya hari-hari raya, itu semua berkaitan dengan ya nubuatan tentang hari Pentakosta dan seterusnya. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-13 di sana, dalam Kisah pasal yang pertama, saudara, kita perhatikan di situ. Setelah mereka tiba di kota, setelah Yesus naik ke sorga, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu adalah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius, Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Perhatikan ayat 14, mari kita baca sama-sama jika saudara mau. Perkataan firman Tuhan 2, 3. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Perhatikan, keluarga Yesus ikut bersekutu dengan para murid yang secara darah daging tidak ada hubungan langsung, mungkin sebagian besar tidak ada ya saudaraku ya. Kemungkinan Yohanes adalah pasti ada hubungan darah, tapi saya tidak akan membahas itu. Tapi sekali lagi kita lihat di sini konteksnya, mereka dengan sehati berdoa, bersekutu, belajar hidup bersama-sama selama 10 hari sebelum Roh Kudus dicurahkan, sebelum gereja di launch pelayanannya, pergerakannya, penggenapannya sesuai dengan janji Tuhan. Mereka bersekutu, sehati, berkumpul bersama-sama. Dan mereka berfungsi layaknya sebuah keluarga. Mereka menerima saudara-saudara Yesus yang adalah keluarga secara jasmani dengan Yesus. Dan mereka pun juga otomatis kita bisa bayangkan, kita bisa asumsi atau kita bisa simpulkan, mereka pun menjadi sebuah keluarga yang besar, saudaraku. Dan perhatikan, inilah cikal bakal kelahiran gereja. Dimulai dari suasana persekutuan, dimulai dengan suasana di mana kita belajar hidup bersama-sama. Kita belajar hidup saling mengasihi, saling menerima satu sama lain. Kita belajar hidup saling, yang lainnya semua melayani, mengampuni, saudara, saling berbelas kasihan, menolong dan seterusnya. Sehingga konteks persekutuan yang erat, kita lihat di ayat yang ke-42, ciri atau gaya hidup atau cara hidup gereja orang percaya mula-mula setelah mereka lahir baru, setelah gereja berdiri dengan dicurahkannya Roh Kudus. Ayat yang ke-46 kita perhatikan di situ, dengan bertekun dan dengan sehati. Kembali lagi, kesehatian dan persekutuan, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Kebiasaan bersekutu, kebiasaan hidup bersama-sama dalam sebuah komunitas itu tidak hilang. Itu malah menjadi satu ciri utama dari gereja. Kemudian mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Saudara, menarik sekali kalau kita boleh bayangkan dari konteks pengertian ibadah mereka kepada Allah dalam konteks agama Yahudi yang penuh dengan ritual, penuh dengan peraturan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, haram, ini halal dan seterusnya, Bapak Ibu, hari-hari raya, Sabat. Mereka menjadi umat yang tidak lagi fokus kepada hal-hal yang lahiriah atau hal-hal yang peraturan-peraturan yang secara lahiriah mengatur, tetapi mereka justru lebih fokus kepada menjalani hidup bersama-sama, menjalani hidup sebagai sebuah komunitas, sebagai sebuah keluarga. Dan ini yang menjadi ciri khas gereja, ini yang membedakan kekristenan, boleh saya bilang Bapak Ibu, iman kita dari agama. Dan Immanuel, kehadiran Allah yang
dalam pribadi Roh Kudus itu diekspresikan, diwujudkan dari mereka beribadah tidak hanya di bait Allah, tidak hanya di kalau zaman sekarang di gedung gereja kita masing-masing, tetapi mereka juga bersekutu dalam konteks keluarga, dalam konteks rumah. Dan justru dalam perkembangan selanjutnya ketika mereka mulai disisihkan, diusir dari komunitas Yahudi, mereka dilarang untuk masuk ke bait suci, saudaraku. Mereka tidak lagi bisa beribadah di bait suci, yang terjadi gereja akhirnya menjadi sebuah persekutuan yang benar-benar intim, yang luas dan sebagainya, sehingga bisa menampung persekutuan mereka. Jadi saudara, inilah sebuah ciri, sebuah keunikan dari, bahkan boleh saya bilang sebuah kehebatan dari gereja itu. Persekutuan yang dialami, yang nyata, bahkan di dalam keseharian, bahkan di dalam kehidupan keseharian orang percaya, tidak hanya secara agamawi di tempat ibadah, tetapi betul-betul. Dan ini yang membedakan, saya tulis sedikit di layar di sana. Umat Israel beribadah banyak dengan fokus kepada aturan-aturan. Halal, ya saudara bisa baca di Kolose pasal yang kedua, saya tidak punya waktu di sini. Tapi saudara bisa baca di situ, ada banyak peraturan-peraturan yang berhubungan dengan hal-hal yang lahiriah. Tidak boleh makan ini, harus berpakaian seperti ini, harus memelihara hari raya ini, harus disunat, harus pelihara hari Sabat, dan sebagainya macam, saudaraku. Itu konteks umat Allah dalam perjanjian lama, dan itu yang menjadi fokus mereka. Bahkan bukan cuma jadi fokus, jadi ekstrim, jadi satu hal yang dibawa berlebihan, yang kita tahu akhirnya justru ditentang oleh Yesus. Tetapi ketika gereja lahir, umat perjanjian baru memiliki perbedaan ciri khas, bukan fokus kepada hal-hal yang lahiriah. Bukan berarti mereka tidak beribadah, bukan berarti mereka tidak menjaga kehidupan mereka secara lahiriah, bukan, saudaraku. Tetapi fokus penekanannya sudah berbeda. Fokusnya seperti kalau mari kita buka Kolose pasal yang ketiga, ya, setelah Paulus menjelaskan tentang Kolose pasal 2 bahwa jangan sampai gereja itu jatuh kembali dengan fokus kepada hal-hal yang lahiriah. Dengan kata lain mereka mundur lagi ke masa agama Yahudi. Tidak, mereka seharusnya move on, mereka seharusnya maju, mereka seharusnya fokus kepada hal yang lain. Bukan lagi pada peraturan-peraturan, tapi mereka seharusnya fokus kepada yang namanya kita kenal sebagai kasih. Coba kita baca ayat yang ke-12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Haleluya. Katakan, saya orang pilihan Allah. Amin. Katakan, saya dikuduskan. Katakan, saya dikasihi. Yes, ini kata firman Tuhan. Saudara mengaminkan itu, amin? Saudara semua dikasihi Tuhan. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Itu semua sifat yang kita tahu baik, tapi you know what? Itu semuanya harus dipraktekkan dalam konteks komunitas. Karena kita nggak bisa rendah hati kalau nggak ada orang lain yang harus kita rendahkan hati kita kepada mereka. Kita nggak bisa lemah lembut kalau nggak ada orang yang kita bisa perlakukan dengan lemah lembut. Nggak ada orang lain, kalau nggak ada orang lain gimana mau sabar? Kita harus bersabar, tentunya bersabar kepada orang lain. Jadi ini bicara tentang sifat-sifat yang harus dipraktekkan dalam yang namanya komunitas, dalam namanya keluarga, dalam yang namanya persekutuan. Ayat 13, sabarlah kamu seorang apa, saudara? Terhadap yang lain. Karena gak mungkin sabar sama yang gak ada orang lain. Sabar sama orang lain, ya kita harus sabar sama diri sendiri, sabar sama Tuhan. Tapi sabar ya kebiasaan, biasanya kita harus sabar sama orang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Yang setuju katakan amin. Dan ayat 14 mari kita baca sama-sama. 2, 3. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Haleluya. Ada kasih sore hari ini Bapak Ibu? Bisa lihat kiri kanan, katakan I love you. Haleluya. Puji Tuhan ya. Tentunya saudaraku, kasih itu bukan cuma di kata-kata ya. Tapi ya kita perlu belajar mulai dari kata-kata ya. Kita mulai mengucapkannya dan kemudian kita mulai melakukannya. Dan inilah yang saya rindu untuk kita sama-sama kembali perhatikan. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Banyak kali saya menemukan di mana gereja kehidupannya akhirnya jadi terpusat hanya kepada ibadah di gedung gereja saja. Banyak kali saya menemukan kita jatuh kepada kesalahan, kesalah pengertian, kesalah pemahaman tentang pengiringan kepada Tuhan. Dengan berpikir bahwa urusan dengan Tuhan hanyalah urusan ketika kita ibadah di gereja. Ketika kita ikut ibadah, ketika kita datang ke gereja. Ketika kita
Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dengar firman Tuhan, dan seterusnya seperti yang kita lakukan. Tentunya itu adalah bagian dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebagian tapi saudaraku. Sementara saya yakin pada akhirnya kenyataannya, faktanya kehidupan kita 90% lebih mungkin. Kehidupan kita tidak di gereja. Tidak dalam konteks ibadah. Tetapi kehidupan kita lebih banyak dihabiskan dalam keseharian kita. Dengan keluarga kita, dengan orang-orang terdekat kita, dengan orang-orang dalam lingkungan kehidupan kita. Mereka lah yang 90% orang-orang yang ada yang menjalani hidup bersama dengan kita. Nah, disinilah ketimpangan banyak terjadi dalam kehidupan orang percaya ketika gereja atau urusan dengan Tuhan hanya urusan ibadah di sebuah gedung. Sementara kalau kita perhatikan kembali lagi saudara, kalau kita cermati kehidupan gereja yang Tuhan Yesus maksudkan, yang dimulai di 2000 tahun yang lalu di kamar loteng Yerusalem, justru terbalik saudaraku ya. 90% kehidupan mereka, gereja adalah masalah hubungan sosial, hubungan antar sesama, hubungan yang dipraktekkan dalam baik rumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan komunitas. Dan ini yang jangan sampai kita keliru. Kita salah pahami pengiringan kita kepada Tuhan hanya dalam konteks bagaimana bagusnya mungkin ibadah kita. Bagaimana kita menangis mungkin dalam ibadah. Kita merasakan sesuatu di ibadah. Bukannya itu semua buruk, tidak saudaraku. Tetapi memang kita harus benar-benar memperhatikan bahwa sebenarnya urusan dengan Tuhan tidak dibatasi oleh hari tertentu, hari ibadah atau jam tertentu. Tetapi yang Tuhan mau kita benar-benar hidup 24 jam sehari, 7 hari seminggu sebagai anak Tuhan. Haleluya. Dalam konteks komunitas. Belajar hidup sebagai komunitas. Belajar hidup sebagai persekutuan dalam konteks apapun. Rumah tangga, hubungan gereja, hubungan jemaat, saudaraku ya, hubungan pekerjaan dan seterusnya. Jadi inilah yang ditekankan oleh Alkitab. Kita mengenakan kasih itu lagi. Kita menekankan pentingnya kasih. Next point. Jadi umat perjanjian baru lebih ditekankan tentang bagaimana mempraktekkan kasih. Ingat saudara, kasih yang dimasukkan dalam Alkitab. Saya senang karena saya mencintai seseorang. Saudara, kebanyakan kasih yang dipakai dalam Alkitab bukan bicara soal apa yang kita rasakan. Tetapi love, seperti bahasa Inggris, love is a verb. Kasih itu adalah tindakan. Kasih itu adalah perbuatan nyata. Ada amin semua saudara? Sebuah tindakan, sebuah perbuatan. Terlalu gampang, terlalu sering kita berpikir kasih. It's about sesuatu yang abstrak, sesuatu yang hanya sekedar konsep, sesuatu hanya sekedar sebuah dogma, mungkin sebuah teologi. Padahal bukan kasih seperti itu yang Tuhan maksudkan ketika dia berbicara kita harus mengenakan kasih atau kita harus mengasihi. Justru kasih yang ditekan adalah perbuatan yang nyata kepada orang-orang yang nyata, terlebih lagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yang setuju katakan amin saudaraku. Itulah sebenarnya kasih yang sejati. Itulah sebenarnya the essence. Tahu tentang Tuhan. Semua khotbah yang pernah saudara dengar, semua didikan ajaran, apalagi dari Bapak Gembala yang begitu luar biasa, semua yang sudah saudara terima dari beliau. Pada akhirnya saudaraku, bukan berapa banyak tahu kita diukur oleh Tuhan. Bukan berapa banyak ingatan kita tentang khotbah dan sebagainya. Akhirnya semuanya dinilai dari tindakan kehidupan kita. Haleluya. Percuma banyak tahu tanpa kasih seperti gong yang berkumandang, canang yang bergemerincing. Tanpa kasih semua sia-sia. Saudara boleh hafal Kejadian sampai Wahyu. Saudara bisa hafal khotbah saudaraku, semua khotbah pendeta-pendeta terkenal dan seterusnya. Saudara boleh kutip sampai titik komanya kalau saudara mampu. Tapi semuanya sia-sia. Hanya omdo, istilah kerennya. Hanya sekedar teori. Karena yang Tuhan cari adalah kasih yang nyata, tindakan yang nyata. Dan inilah yang perlu gereja kembali renungkan di masa-masa seperti saya katakan tadi, di dalam saat kita menantikan memperingati pencurahan Roh Kudus, saudaraku ya, kenaikan Tuhan, pencurahan Kudus dan seterusnya. Inilah
satu kebenaran yang Tuhan mau sampaikan. Next. Jadi saudaraku, Komsel ya, kalau coba dimundur satu poin lagi ya. Jadi mengapa di Jemaat Cianjur, saudara dan saya yang ada di Cianjur hari ini, kita saya mengajak kita semua sekarang mengarah kepada menerapkan yang namanya komunitas kecil ini, saudaraku, yang kita kenal sebagai komunitas sel ya. Saya bukan menekankan penting istilahnya, mau saudara mau istilahkan apa terserah saudaraku, tapi yang ditekankan sekali lagi belajar hidup dalam persekutuan, dalam kelompok yang kecil. Inilah cara kita mempraktekkan kasih tersebut, Bapak Ibu. Satu poin dulu, mundur coba satu poin. Jadi kita baca di sana, saudara, di dalam kasih ya tadi saya yang tadi ya. Kasih dipraktekkan dalam kelompok kecil, baik dalam rumah tangga, karena kasih yang pertama-tama kita belajar mengasihi dalam keluarga. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Kita harus mengasihi dalam keluarga. Nggak usah mengasihi orang yang jauh-jauh dulu, saudara. Kasihlah orang yang di depan ya. Jadilah saksi di Yerusalem dulu sebelum mau menjadi saksi di ujung bumi, saudaraku ya. Karena Tuhan Yesus sendiri bilang. Jadi mulailah kita mengasihi dengan yang kelihatan dulu. Yohanes sendiri bilang dalam suratnya, kalau kamu tidak mengasihi yang kelihatan, bagaimana kamu mengasihi yang tidak kelihatan, saudaraku ya kan? Kasihlah saudara yang kelihatan dulu, kasih yang ada di depan mata kita. Kasih itu praktek, kasih itu perbuatan, kasih itu action, haleluya. Tunjukkan dengan tindakan kita, tunjukkan dengan perbuatan kita. Jangan dengan banyak teori, jangan dengan terlalu banyak, saudaraku ya, dogma dan abstrak ya, saudara. Tapi nyata, tindakan yang nyata. Dan yang pertama tentunya adalah keluarga kita sendiri, rumah tangga kita sendiri, saudara. Tunjukkan dulu. Jangan kita kelihatan hebat di gereja, kelihatan hebat di mimbar dan seterusnya, tetapi di rumah, saudara, justru yang Tuhan lebih lihat, justru itu sebenarnya yang Tuhan lihat. Bagaimana kita di balik panggung, di bawah mimbar, saudaraku ya, bagaimana kita tidak kelihatan orang, tidak disoroti, bagaimana kehidupan kita, bagaimana rumah tangga kita. Itu yang Tuhan lebih tekankan, lebih daripada performa kita. Jadi sudah dikasih Tuhan, kita perlu belajar mengasihi. Dan ini pentingnya mengapa gereja Tuhan harus kembali lagi hidup dalam sebuah persekutuan yang kecil, kelompok yang kecil. Karena mustahil saudara bisa mengasihi ketika kita datang ibadah rame-rame. Makanya saya yakin kenapa Tuhan izinkan kita ngalami seperti ini, saudara, kita nggak bisa lagi ibadah rame-rame. Tuhan buat kita hanya bisa beribadah dalam kelompok yang kecil. Karena Tuhan saya yakin mau mengajarkan kita kembali hidup dalam kasih yang nyata yang dengan orang yang kecil. Gampang ngomong kasih di depan puluhan orang, ratusan orang, saudara, itu gampang. Tapi ketika kita menerima orang dengan segala keberadaannya, lebihnya, kurangnya dan sebagainya, dan kita tetap mengasihi dia. Kita tetap menerima dia apa adanya. Kita tetap mengharapkan yang terbaik bagi dia. Nah, itu yang menjadi ujiannya. Itu yang menjadi ukurannya, saudaraku ya kan. Gampang mengasihi orang yang baik, mengasihi orang yang tidak baik. Nah, itu tantangannya. Bahkan bukan cuma tidak baik. Yesus bilang, kasihilah musuhmu, saudara. Musuh saja dikasih, saudara. Apalagi kalau seandainya kita cuma punya saudara kita, keluarga kita, atau orang dekat kita yang begitu nyebelin, begitu ngeselin, begitu bikinin. Saudara, musuh aja harus dikasih. Apalagi saudara kita sendiri, walaupun dengan segala kekurangan. Jadi, saudaraku, mari kita saling mengasihi. Yang setuju katakan amin, saudaraku ya. Mari praktekkan kasih itu dalam sebuah tindakan yang nyata. Mari kita benar-benar belajar memperhatikan satu sama lain. Next, kita lihat di sana kemudian Komsel juga menjadi tempat Immanuel berkarya. Kenapa saudara dan saya, kenapa gereja kita perlu kembali lagi kepada Komsel? Karena Tuhan tidak hanya mau kita hidup saling mengasihi, baku-baku sayang, saudaraku ya, tetapi juga karena Tuhan mau bekerja lewat setiap saudara. Yang percaya katakan haleluya. Tuhan mau pakai saudara, bukan cuman yang full timer, bukan cuman Bapak Ibu gembala, bukan cuma pemimpin rohani, bukan cuman mereka yang sudah sekolah kita. Alkitab bilang kita semua sudah diberikan karunia. Setiap kita yang percaya kita diberikan seukuran kasih karunia. There's a measure of faith, measure of charis, a measure of grace. Satu ukuran kasih karunia, karunia yang Tuhan berikan lewat pribadi Roh Kudus yang harus dipakai untuk membangun. 1 Korintus pasal 14, masih mau baca firman semua? 1 Korintus pasal 14, firman Tuhan katakan di sana bahwa kita harus menggunakan karunia yang Tuhan sudah kasih itu, saudaraku, dan itu semuanya hanya bisa kita praktekkan kalau kita ada dalam konteks yang kecil. Saudara datang ibadah dengan 50-100 orang, mustahil 50 orang mempraktekkan karunianya. Tapi 1 Korintus 14 ayat yang ke 26 di sana dikatakan, saudaraku ya, saudara bisa baca di sana. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul? Ketika kita berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang, katakan tiap-tiap orang, saudaraku. Tiap orang artinya semua, amin. Semua, bukan cuman yang full timer, bukan cuman pemimpin, bukan cuman yang sudah punya status sebagai pemimpin gereja dan sebagainya, tidak. Tapi semua mempersembahkan sesuatu.
Berarti kita semua sudah punya sesuatu yang Tuhan berikan yang bisa kita persembahkan. Entahkah mazmur, entahkah pengajaran, entahkah penyataan Allah, saudaraku ya, sebuah pesan dari Tuhan, pewahyuan, karunia bahasa roh, karunia menafsirkan, tetapi semuanya harus dipergunakan untuk membangun. Jadi dengan kata lain, kita semua dipakai Tuhan untuk saling membangun. Tanpa terkecuali, semua kita harus mengkontribusikan apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita di dalam konteks yang kecil ini. Sekali lagi saudaraku, ini hanya bisa dipraktekkan dalam konteks yang kecil. Dan Tuhan mau kita semua hidup dalam persekutuan komunitas yang kecil ini, supaya kita bisa benar-benar bertumbuh secara kerohanian kita. Dan kita mulai melihat Tuhan pun bisa pakai saudara dan saya. Saudara percaya itu, amin? Saudara bisa dipakai oleh Tuhan mendoakan orang. Saudara tidak pernah tahu Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara. Saudara bisa tahu ternyata Tuhan bisa mengadakan mujizat ketika saudara menumpangkan tangan contohnya. Atau mengadakan mereka yang lagi berduka, atau lagi menghibur dan seterusnya saudaraku ya. Ada hal-hal yang luar biasa yang Roh Kudus, Immanuel itu bisa kerjakan dalam kehidupan kita. Next point, saya mau cepat. Dan jadi saudara dikasih Tuhan, mari kembali kita kepada hakikat dari kehidupan orang percaya. Mari kita kembali kepada esensi sebagai pengikut Kristus. Mari kita kembali kepada kasih. Mari kita kembali untuk mempraktekkan, menerapkan kasih itu dalam konteks yang nyata. Next point, tolong ditampilkan. Jadi saudara kasih Tuhan, mari kita mulai hidup di dalam kasih. Mari kita mulai tidak lagi fokus kepada hal-hal yang abstrak atau kita menganggap iman kita hanya soal hal-hal yang imajinatif. Tetapi mari jadi orang yang real, jadi orang yang nyata. Mari benar-benar melihat di mana Tuhan tempatkan kehidupan kita. Saudara, saya tutup dengan sebuah kisah yang ditulis oleh bapak-bapak gereja, khususnya murid-murid dari para rasul. Saudara, ya. Menurut kesaksian murid dari Rasul Yohanes ketika dia terbaring di ranjang sakratul mautnya, ranjang sebelum dia meninggal dunia. Murid-muridnya minta satu pesan terakhir, satu perkataan terakhir dari saksi mata terakhir dari Tuhan Yesus. Bahkan murid yang paling dekat. Mereka berkata, Bapa, berikan kami satu pesan. Berikan kami satu perkataan yang bisa kami pegang, warisan, nasihat, wejangan terakhir untuk kami pegang dalam menjalani hidup selanjutnya. Nah, sejarah gereja, Bapak gereja mencatat bahwa Yohanes berkata, hai anak-anakku, tetaplah saling mengasihi. Love one another. Kasihilah satu sama lain. Pesan yang paling terakhir dari seorang Yohanes. Ada banyak yang bisa dia sampaikan, ada banyak kata-kata Yesus, ada banyak janji firman Tuhan, ada banyak kata-kata yang bisa membangkitkan kekuatan, membangkitkan semangat, motivasi dan sebagainya. Semuanya kalah penting dibandingkan satu pesan ini. Kasihilah satu sama lain. Saya teringat kesaksian dari rekan-rekan alumni SAC. Pesan terakhir dari Bapak Gembala. Dan ini senada. Beliau mendorong, mengingatkan kita semua alumni didikan beliau. Beliau ingatkan, jaga dirimu. Jaga anakmu. Jaga istrimu. Jaga rumah tanggamu. Ini saya pakai kata-kata saya sendiri, mungkin tidak secara harafiah seperti itu, tapi pesan yang saya tangkap, beliau pun memberikan pesan yang sama. In the end, the greatest of all is love. Pada akhirnya, yang terbesar dari semuanya adalah kasih. Ada haleluya saudaraku? Mari. Kalau saudara benar-benar menghormati, benar-benar mengagumi, benar-benar mencintai Bapak Gembala yang sudah meninggalkan kita. Ingat, kasih bukan hanya soal perasaan. Kasih adalah tindakan. Mari dengar nasihatnya. Mari dengarkan pesannya. Mari lebih mengasihi lagi. Karena kalau memang kita, saya yakin itulah yang paling membuat beliau bersuka cita, paling membuat beliau bangga.
ketika beliau melihat murid-muridnya, jemaatnya, anak-anak didiknya benar-benar iring Tuhan sungguh-sungguh. Saya sebagai seorang gembala tidak ada kebahagiaan lebih besar bagi saya selain melihat jemaat sungguh-sungguh cinta Tuhan dan benar-benar mengasihi Tuhan dan juga saling mengasihi satu sama lain. Dan saya rasa itulah semua kerinduan setiap gembala yang ada, saudaraku. Jadi mari kita menghargai mereka. Mari kita tidak hanya hidup di dalam, saudaraku, nostalgia, saudara mengingat-ingat dan sebagainya. Tentunya kita harus menyimpan memori itu dalam hati kita. Tapi sebenarnya yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah meneruskan kehidupan ini dan jadi orang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Teruskanlah kehidupan ini dengan mengasihi satu sama lain. Ada banyak orang terlalu mencari yang sudah tidak ada. Ada banyak orang ketika mengalami kehilangan menangisi yang telah pergi, sehingga dia lupa untuk mengasihi yang masih ada di depan mata. Lupa bahwa hidup ini harus dilanjutkan. Murid-murid ketika melihat Yesus terangkat di surga, sampai Tuhan harus mengutus malaikat untuk mengingatkan mereka. Hei orang-orang Galilea, ngapain kamu bengang-bengong? Dengan kata-kata saya sendiri, saudaraku ya. Ngapain kamu pelangak-pelongok melihat ke atas? Karena Yesus yang sama kamu lihat itu akan turun lagi, datang lagi kalau waktunya sudah tiba. Tapi kamu punya tugas, kamu punya pekerjaan. Kasihilah satu sama lain. Haleluya. Itu yang jauh lebih penting. Daripada kita meributkan yang sudah tidak bisa kembali lagi, kitanya yang harus saling mengasihi satu sama lain. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita nyanyikan sebuah pujian. Kekuatan di hidupku. Haleluya. Jika saudara belum tahu lagu ini, mari belajar sama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan sekali lagi, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkan, pernah tinggalkanku, setia menopangku, setia menopangku. Oh, berseru berharap dalam Yesus, berharap dalam Yesus. Katakan sama-sama, ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari katakan sekali lagi, ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, oh sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah, sanggup. Bagi yang berduka, bagi yang masih kehilangan, oh Tuhan sanggup pulihkan dalam tangan-Ku seluruh hidupku tak
Katakan dalam tangan-Mu, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah, selamanya tak akan goyah. Oh benar Tuhan, haleluya, tak akan goyah. Kami percaya Tuhan selamanya. Mari menyembah Tuhan. Kiranya Roh Kudus menghibur kita. Dia hadir dalam persekutuan kita saat kita mencari Dia. Dan terimalah pertolongan-Mu dan imani penghiburannya, imani kehadirannya, imani pribadinya yang ada dalam kita gerejanya. Terima kasih Tuhan. Engkau berjanji tidak pernah meninggalkan kami sendirian ya Yesus. Kau berjanji di dalam saat-saat apapun dalam hidup kami, dalam suka maupun duka, saat tertawa apapun saat kami menangis ya Tuhan. Terima kasih karena kami tahu Engkau ada selalu bagi kami ya Yesus. Kami tahu Roh Kudus bekerja selalu setiap waktu, menjamah kami, menghapuskan air mata kami ya Tuhan. Membebat hati kami yang bersedih, meneguhkan yang sedang mengalami kelemahan ya Tuhan, dan melepaskan kasih karunia bagi kami untuk mulai belajar mengasihi satu sama lain, belajar bersabar satu sama lain, belajar lemah lembut dan memperlakukan orang lain dengan penuh hormat dan penghargaan. Belajar Tuhan untuk hidup saling mengasihi sebagai sebuah komunitas, sebagai sebuah keluarga. Belajar menjalani ajaran-Mu bukan hanya di teori saja Tuhan, bukan hanya di pengetahuan saja Tuhan, tapi kami menghidupi kehidupan-Mu dalam dunia ini terhadap orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidup kami, yang ada di depan mata kami ya Tuhan. Ampuni kami bila kami kurang mengasihi satu sama lain. Ampuni kami bila kami berpikir bahwa hubungan kami dengan Engkau hanya sebatas doa, hanya sebatas ibadah. Ampuni kami bila kami berpikir bahwa Engkau hanyalah pribadi yang imajinatif, yang ada di awang-awang dan tidak nyata. Sementara Engkau ada di dalam setiap orang yang ada di depan mata kami. Apa hal yang kami perbuat terhadap yang paling lemah, terhadap umat-Mu yang paling kecil, kami memperlakukan itu terhadap Engkau sendiri ya Tuhan. Sadarkan kami tentang betapa benarnya kebenaran itu Tuhan. Sehingga kami belajar untuk mengasihi dan sungguh-sungguh memperhatikan orang-orang yang ada di sekeliling kami ya Tuhan. Ajar kami untuk tidak menuntut tetapi ajarkan kami untuk memberi. Ajarkan kami tidak mengutamakan diri sendiri tapi mengutamakan orang lain lebih penting dari diri kami sendiri Tuhan. Ajarkan kami hidup seperti Engkau, seorang hamba yang melayani, yang tidak melihat status dan kebanggaan, yang tidak melihat kealahan-Mu, Engkau mengosongkan diri-Mu ya Tuhan. Supaya kami tidak Tuhan tertipu oleh keangkuhan dunia ini, keangkuhan hidup ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari pimpin gereja-Mu, bimbing seluruh jemaat-Mu ya Tuhan hari-hari ini. Di masa-masa yang penuh dengan tantangan ini Tuhan. Kami tidak patah semangat, kami tidak kecil hati. Tapi gerakan kami untuk Tuhan lebih mengutamakan orang lain. Dan tidak memikirkan masalah kami sendiri saja. Tidak memikirkan kebutuhan kami sendiri saja. Tapi ajarkan kepada kami ketika kami memenuhi kebutuhan orang lain. Maka Tuhan pun akan memenuhi kebutuhan kami sendiri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin kami semua Bapa. Di saat-saat seperti ini. Biarlah persekutuan di dalam setiap umat-Mu sungguh nyata. Dan ajarkan kami untuk mau belajar Tuhan dalam persekutuan yang nyata satu sama lain. Tuhan kami serahkan seluruh situasi ini ke dalam tangan-Mu kembali ya Tuhan.
Kami percaya Engkau tidak pernah bosan mendengar doa kami. Kami percaya doa kami selalu dijawab oleh Engkau ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau melindungi setiap umat-Mu. Kau jauhkan penyakit ini Tuhan, jauhkan penularan dalam nama Tuhan Yesus. Kau pelihara baik yang dari paling tua sampai yang paling muda, bayi Tuhan, dari seluruh umat-Mu Tuhan. Bahkan seluruh keluarga kami Tuhan pelihara kiranya. Kembali kami doakan negeri kami, bangsa kami, tolonglah Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menghentikan wabah ini, berhenti sampai di sini Tuhan. Ajarkan kepada rakyat kami Tuhan, gerakkan bangsa kami untuk mau berdisiplin dan mau mentaati peraturan yang ada. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, bangsa kami tidak akan semakin terpuruk keadaannya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh situasi ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau yang berdaulat di atas segala-galanya. Ajarlah kami untuk menghadapi hari-hari dalam hidup ini. Bukan dengan patah semangat, bukan dengan kecil hati, bukan dengan lemah iman. Tapi kami tetap percaya Immanuel, Allah ada bersama dengan kami. Tuhan punya solusi bagi setiap masalah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu kiranya. Mari anak jemaat Tuhan, arahkan tangan-Mu kepada Tuhan. Kami percaya Engkau lah Bapa sumber segala-galanya. Engkau yang pelihara kehidupan kami. Engkau yang melihat umat-Mu yang sedang mengalami kesulitan baik secara ekonomi, yang tidak bisa mencukupi kebutuhan secara jasmani. Kami percaya umat Tuhan tidak pernah meminta-minta. Tuhan akan memberkati umat-Mu. Tuhan akan bukakan dengan cara-Mu yang ajaib. Tuhan sediakan kebutuhan kami semua ya Tuhan. Karena Engkau lah Bapa sumber kehidupan kami Tuhan. Dan Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak-Mu, berkatilah kami domba-domba-Mu. Peliharalah kami Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kami. Berkati kami dengan kekuatan dan kesehatan. Dan mari Roh Kudus bekerja lebih giat lagi di dalam kami. Gerakkan kami lebih maju lagi di dalam Engkau. Bangkitkan semangat kami, kuatkan iman kami. Dan angkat wajah kami, berikan kami sukacita sehingga kami kuat menanggung segala perkara ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami terima semua berkat-Mu, kekayaan yang Tuhan sediakan bagi kami. Dalam satu nama yang menjadi andalan kami. Kami sudah diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari terima dengan iman berkat kita dan katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Selamat sore semuanya. Sampai jumpa lagi di dalam live streaming berikutnya di hari Minggu di jam 9 WIB. Tuhan Yesus memberkati semua saudara. Haleluya.